Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afwa Indal Ihbani, Dimas Setiawan, Elma Nur Khotimah, Putra Ardiansa, dan Rizky Mainaki. Di sini kami akan membahas mengenai tugas besar akuntansi keuangan lanjutan 1. Entry eliminasi dasar metode ekuitas. Berikut adalah sajian dari entry eliminasi dasar perusahaan SOP dari investasi dan penghasilan. Tujuan pembelajaran 7. Siapkan lembar kerja konsolidasi. Berikut adalah lembar kerja saldo prakonsolidasi dari PT PI dan PT SUB. Berikut adalah lembar kerja menggambar garis. Adapun juga dari lembar kerja eliminasi subtotal dan bawah ke bawah dari PT PI dan PT SUB serta sudah ada di entry eliminasinya. Berikutnya ada lembar kerja dari eliminasi subtotal bawah ke bawah dari PT PI dan PT SUB yang sudah di entry eliminasi. Adapun kertas kerja tambahan di bawah ini yang mencakup kertas kerja PT PI dan PT SUB yang menunjukkan entry eliminasi serta konsolidasi antara kedua perusahaan. Berikut juga terdapat kertas kerja tambahan dari PT PI dan PT SUB yang terdapat entry eliminasi dan konsolidasi dari kedua perusahaan tersebut. Berikut ini juga ada kertas kerja tambahan dari kedua perusahaan tersebut, yaitu PT PI dan PT SUB yang terdapat entry eliminasi serta konsolidasi. Berikut juga ada kertas kerja tambahan, yaitu datanya sebagai berikut. Selanjutnya ada kertas kerja tambahan dari PT PI dan PT SUB. Terdapat juga entry eliminasi dan konsolidasinya. Untuk yang terakhir, ini ada kertas kerja tambahan dari PT PI dan PT SUB yang sudah di entry eliminasi dan sudah konsolidasi antara kedua perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kertas kerja tambahan perusahaan PI dan perusahaan SUB, dan ada juga saldo konsolidasinya. Yang selanjutnya itu ada saldo awalnya. Saldo awal setelah konsolidasinya itu sebesar 150. Selanjutnya itu ada laba bersih, di mana perusahaan PI memiliki laba bersih sebesar 350 dan perusahaan SUB 200, dan ada saldo debitnya 200, maka saldo setelah konsolidasinya sebesar 350. Selanjutnya itu ada pengumuman dividen, di mana saldo setelah konsolidasinya itu sebesar 100. Next, yaitu saldo akhir. Saldo akhirnya itu sebesar 400, diperoleh dari 150 ditambah 350 dikurang 100, maka hasilnya yaitu 400. Selanjutnya itu ada neraca, dimana yang pertama yaitu kas perusahaan PI sebesar 250, perusahaan SUB 100, maka saldo setelah konsolidasi sebesar 350. Selanjutnya itu ada investasi di perusahaan SUB sebesar 0, di mana perusahaan PI memiliki saldo 550 dikreditkan atau dihilangkan menjadi 0. Selanjutnya itu ada aset tetap. Perusahaan PI memiliki aset tetap 900 dan perusahaan SUB 600, ditambah maka saldo setelah konsolidasinya sebesar 1.500. Selanjutnya itu ada total asetnya. Total asetnya di mana sebesar 350 ditambah 1.500, maka diperoleh 1.850. Selanjutnya ada hutang perusahaan PI dan hutang perusahaan SUB.
perusahaan P memiliki utang sekitar 300 dan perusahaan sub 150. Maka saldo setelah konsolidasinya sebesar 450. Selanjutnya itu ada saham biasa, di mana perusahaan P memiliki saldo sebesar 200 dan perusahaan sub 50. Dikurang debitnya ada 50, maka hasil saldo setelah konsolidasi 200. Selanjutnya ada agio saham biasa. Seperti saham biasa, saldo konsolidasinya itu sebesar 800, di mana 450 dihilangkan menjadi 800. Selanjutnya ada laba ditahan sebesar 400 dari perusahaan P dan perusahaan sub 50. Ada saldo debitnya 200 dan kreditnya 150. Dikurangkan semua, maka saldo setelah konsolidasi sebesar 400. Kertas kerja tambahan. Kertas kerja di bawah ini mencakup kertas kerja PT Pi dan PT Sob yang menunjukkan entry eliminasi serta konsolidasi antara kedua perusahaan tersebut. Hal yang perlu diingat dalam konsolidasi yaitu yang pertama, laba bersih konsolidasi sama dengan laba bersih induk perusahaan. Yang kedua, laba ditahan konsolidasi sama dengan laba ditahan induk perusahaan. Latihan 1. Pertama, asumsikan Pinkett mengakuisisi Smith pada 1 Januari 2011. 2. Siapkan semua entry eliminasi pada 31 Desember 2011. 3. Siapkan lembar kerja konsolidasi pada 31 Desember 2011. 4. Asumsikan akumulasi penyusutan Smith pada 1 Januari 2011 adalah 20.000. Objektif, eliminasi akun ekuitas sub. Hilangkan akun metode ekuitas induk. Perhitungan nilai buku, total umum ditahan, nilai buku laba saham. Nilai buku asli, penghasilan bersih dijumlahkan, dividen dikurangi. Entry eliminasi dasar, saham biasa, pendapatan yang disimpan, penghasilan dari Smith. Dividen, serta investasi di Smith. Diperoleh nilai buku asli 132.000 dikurangi 60.000 sama dengan 72.000, penghasilan bersih 36.000, dividen 12.000. Nilai buku akhir 156.000 dikurangi 60.000 sama dengan 96.000. Maka diperoleh nilai saham biasa 60.000, pendapatan yang disimpan 72.000, penghasilan dari Smith 36.000, dividen 12.000, serta investasi di Smith 156.000. Entry eliminasi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan 20.000, bangunan dan peralatan 20.000, properti, pabrik dan peralatan 210.000, akumulasi penyusutan 20.000. Pada bagian properti, pabrik dan peralatan untuk kiri atas 210.000, kanan 20.000 dan kiri bawah 190.000. Sedangkan untuk akumulasi penyusutannya kiri dan kanan senilai 20.000. Pada kertas kerja ini dimasukkan untuk nilai-nilai pendapatan dari Smith, pendapatan bersih, dividen, akumulasi penyusutan serta saham biasa. Maka inilah hasil kertas kerjanya. Konsolidasi dan metode biaya. Berikut adalah entry konsolidasi metode biaya saldo prakonsolidasi. Entry penghapusan dasar metode biaya. Metode biaya, akun investasi umumnya persis dengan jumlah akun modal di setor anak perusahaan, kecuali jika induk perusahaan mencatat rugi penurunan nilai. Berdasarkan metode biaya, kami juga mengeliminasi dividen dari sub ke induk. Saham biasa 50, tambahan modal di setor 450, investasi di sub 500, pendapatan dividen 50, pembagian dividen 50. Data ini kita masukkan ke dalam tabel eliminasi. Berikut adalah tabel laporan kerja eliminasi seperti ini. Setelah itu kita masukkan konsolidasi antara kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Pinkett dan PT Smith. Di sini pendapatan utama kedua perusahaan tersebut setelah dikonsolidasikan sebesar 1.800, pengurangan harga pokok sebesar 900,
pengurangan beban sebesar 550, pendapatan bersih sebesar 400, dikarenakan adanya eliminasi di debit sebesar 50 menjadi 360. Saldo awal setelah dikonsolidasikan sebesar 150, keuntungan bersih setelah dikonsolidasikan sebesar 350, dikarenakan adanya eliminasi di debit sebesar 50. Dividen yang disahkan sebesar 100 karena adanya eliminasi di kredit sebesar 50. Saldo akhir dari kedua perusahaan tersebut setelah dikonsolidasikan sebesar 400. Kas setelah dikonsolidasikan sebesar 350. Kekayaan, aset berwujud dan peralatan setelah dikonsolidasi sebesar 1.500. Total kekayaan kedua perusahaan tersebut yaitu sebesar 1.850. Utang setelah dikonsolidasikan sebesar 450, saham biasa sebesar 250, dikarenakan adanya eliminasi sebesar 50 di debit menjadi 200. Jumlah yang harus dibayarkan pemegang saham setelah dikonsolidasikan sebesar 800, laba ditahan setelah dikonsolidasi sebesar 400, total utang dan harta perusahaan Pinkett dan Smith sebesar 1.850. Latihan kelompok 1. Konsolidasi metode biaya. Hal yang perlu diperhatikan untuk konsolidasi metode biaya adalah yang pertama, siapkan semua entry konsolidasi pada akhir periode. Yang kedua, siapkan lembar kerja konsolidasi pada akhir periode. Yang ketiga, jumlah dividen maksimum yang dapat dinyatakan oleh induk perusahaan adalah $84.000 atau sampai dengan $180.000 jika uang tunai tersedia pada perusahaan. Latihan kelompok 1. Konsolidasi metode biaya. Konsolidasi metode biaya untuk entry jurnal eliminasi investasi pada saham biasa $60.000, investasi pada anak perusahaan $60.000. Sementara untuk entry jurnal eliminasi pada dividen adalah pendapatan dividen $12.000 dan dividen yang diumumkan adalah $12.000. Dan berikut ini adalah hasil dari jurnal entry eliminasinya. Metode biaya. Hal-hal yang perlu diingat dalam konsolidasi. Yang pertama, laba bersih konsolidasi tidak sama dengan laba bersih induk, dan berikut hasilnya. Yang kedua, laba ditahan konsolidasi tidak sama dengan laba ditahan induk, dan berikut adalah hasilnya. Konsolidasi. Poin terpenting dari semuanya berdasarkan investasi. Jumlah laporan konsolidasi identik. Apakah perusahaan induk menggunakan metode biaya atau menggunakan metode ekuitas? Ini berlaku untuk kedua pernyataan tersebut, di mana metode ekuitas konsolidasi sama dengan metode biaya konsolidasi. Pernyataan PCO disajikan dalam catatan atas laporan konsolidasi. Saldo laba tersedia untuk dividen. Yang pertama, berdasarkan jumlah laba rugi perusahaan induk, bukan pada jumlah laba ditahan konsolidasian. Yang kedua, penggunaan metode ekuitas dalam laporan PCO menghasilkan jumlah laba ditahan yang identik. Ketiga, penggunaan metode biaya dalam pernyataan PCO menciptakan kebingungan.